Proses naturalisasi Martin Paes dan Tom Hay masih belum jelas. Kedua pemain masih diusahakan oleh PSSI untuk hadir. Dan khusus untuk Martin Paes, kabarnya masih gonjang-ganjing. Ada yang menyebut bahwa dia bisa gagal karena terganjal oleh regulasi FIFA. Tapi, anggap saja kedua pemain ini bisa gabung dengan timnas. Dan ini menjadi keuntungan besar buat Sintayong. Apa keuntungannya? Saya bahas semua di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Timnas Indonesia masih menunggu para pemain naturalisasi untuk segera hadir. Para pemain naturalisasi baru. Ada 4 yang harusnya sudah beres di bulan ini dan bisa main di Maret nanti. Mereka adalah Nathan Chuaon, Martin Paes, Tom Hay, dan Ragnar Ottmangun. Yang paling mungkin yaitu Nathan Chuaon, tapi back dari klub SC Heerenveen ini ternyata juga belum hadir untuk menjalani sumpah proses naturalisasi. Sedangkan 3 pemain lainnya masih panjang dan harus menunggu DPR, utamanya Martin Paes yang masih jadi gonjang-ganjing karena kabarnya dia terganjal oleh regulasi FIFA soal perpindahan pemain. Tapi anggap saja pemain-pemain ini bisa gabung dengan timnas Indonesia. Di video ini saya khususkan untuk membahas Martin Paes dan Tom Hay. Karena 2 pemain ini saya pikir bisa menjadi solusi pertahanan timnas Indonesia. Teman-teman semua tahu, pertahanan timnas Indonesia sangat mengkhawatirkan. Sebelum Piala Asia saja, di 6 laga sebelum Piala Asia, timnas Indonesia kebobolan 17 gol. Lalu sedangkan di Piala Asia, sampai babak 16 besar, kita kebobolan 10 gol. Dan hanya mencetak 3 gol. Saya pikir Martin Paes dan Tom Hay bisa menjadi solusi untuk pertahanan timnas Indonesia. Mengapa? Saya bahas satu persatu dulu ya. Tom Hay. Martin Paes maksud saya. Martin Paes, kiper FC Dallas, akan berperan vital dalam pertahanan timnas Indonesia. Mengapa kita, timnas Indonesia, sangat mengharapkan Martin Paes? Dia sosok kiper yang ideal bagi kita. Tidak cuma naturalisasi yang asal, tapi dia memang berkualitas. Memang kalau dibandingkan pemain Indonesia lainnya, dia unggul jauh. Atau dibandingkan dengan kiper Inter Milan, dia kalah pamor. Tapi yang penting adalah kualitasnya, menit bermainnya. Kita bandingkan saja Martin Paes secara postur. Dia memiliki postur 192. Dari postur saja dia bisa diandalkan oleh timnas Indonesia. Dibandingkan dengan Hernando Ari yang serannya 177 cm. Cukup jauh itu dari postur. Dan menurut situs WhoScored, keunggulan Martin Paes tidak hanya itu. Dari musim lalu ya, di MLS dia main 33 kali. Keunggulannya apa? Dia jago menepis penalti. Dia jago menahan tembakan-tembakan dari jarak pendek. Konsentrasinya bagus. Lalu juga refleksnya bagus. Memang di WhoScored juga disebut dia agak lemah dengan bola-bola crossing atau bola tendangan sudut. Tapi saya pikir itu tidak terlalu signifikan ya. Yang paling penting kemampuan dia menahan
tembakan dari jarak pendek, dan refleks. Mengapa ini dibutuhkan sekali? Kita tahu di Piala Asia lalu, timnas Indonesia saat melawan tim kuat, begitu kerepotan. Hernando Ari sebenarnya sudah memberi yang maksimal, sudah jatuh bangun untuk menjaga pertahanan sebaik mungkin. Tapi dia pun kalah juga kalau diberi tembakan-tembakan yang sulit dijangkaunya. Selain itu, pertahanan kita juga terganggu oleh kurang solidnya pertahanan. Nah, dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki Martin Paes, saya pikir untuk melawan tim kuat, kita setidaknya bisa merasa lebih aman di belakang. Setidaknya saat serangan-serangan lawan yang lebih kuat mengarah kepada kita atau mengarah ke arah gawang, Martin Paes sudah siap untuk meredamnya. Kemungkinan gol bisa terjadi, sehebat apapun kiper pasti bisa terjadi. Tapi dengan keunggulan yang dimiliki Martin Paes, kita bisa lebih aman. Pemain belakang bisa lebih tenang bermain dan menjaga pertahanan lebih fokus. Tak hanya khawatir lawan memberi tembakan-tembakan yang berbahaya. Tentu Martin Paes tidak bisa sendirian. Dia harus dibantu oleh pemain-pemain belakang dan pemain gelandang. Disinilah peran Tom Hei, gelandang SC Heerenveen. Dia juga diharapkan bisa main Maret ini lawan Vietnam 2 kali. Kalau tidak bisa main di laga melawan Vietnam di GBK, mungkin dia main di tanggal 26. Apapun, karena mungkin akan dikebut ya sejak awal Maret nanti. Saya cukup optimis ya mendengar berita-berita terakhir. Nah, Tom Hei ini kenapa bisa membantu pertahanan, bisa menjadi solusi pertahanan timnas Indonesia? Kembali, ini terkait dengan posisinya. Memang dia main di tengah. Dan di SC Heerenveen ini dia sudah jadi starter. Dari 19 laga, dia 17 kali jadi starter. Dan 12 kali diantaranya berperan sebagai gelandang bertahan, selain sebagai gelandang serang. Nah, kalau ada Tom Hei, kita bisa lebih tenang lagi, bisa menggunakan double pivot. Dan Justin Hubner bisa lebih fokus di belakang. Bisa saja 4-2-3-1 dipakai dengan Ivar Jenner dan Tom Hei sebagai penyaring serangan dari lawan. Dan selain kemampuan bertahannya yang bagus, dia juga memiliki kemampuan-kemampuan lain. Jago saat mengeksekusi bola mati, jago tendangan bebas, jago memberi umpan, terus konsentrasi yang bagus. Itu menurut situs WhoScored ya. Kembali, keunggulan-keunggulan ini membuat kita lebih percaya diri. Dan sebelum bola sampai ke gawang, kita bisa dulu menyaringnya. Ada Ivar Jenner, ada Tom Hei, ini bakal lebih solid. Dan tujuan timnas saat ini yaitu mengurangi jumlah kebobolan selain mempertajam lini depan. Dan saya yakin dua pemain ini bisa menjadi solusi terbaik bagi Sintayong. Dan yang paling penting untuk dilakukan sekarang yaitu mempercepat kehadiran dua pemain ini. Kalau Martin Paes mungkin Juni ya, karena dia baru memulai kompetisi pada 22 Februari ini. MLS baru bergulir 22 Februari ini. Jadi Maret mungkin dia belum bisa menyelesaikan proses naturalisasi. Kemungkinan Juni. Dan kalau Tom Hei, mudah-mudahan maksimal di 26 Maret nanti bisa main. Demikian ulasan saya soal Tom Hei dan Martin Paes. Semoga memberi
informasi yang cukup buat teman-teman. Terima kasih dan salam olahraga.